Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977, channel yang mengulas tentang makam para wali, para datuk, para orang-orang soleh ataupun para tuan guru yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang sosok seorang ulama, seorang tokoh pahlawan yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Alalak, Kecamatan Alak, Pulau Sugara. Sosok ini bernama Datu Gusti Aminin. Pada hari Kamis yang lalu saya ziarah ke makam ini dari kota Banjarbaru ke daerah Alalak menggunakan sepeda motor roda 2 dari jam 9 dan tiba ke makam ini kurang lebih jam setengah 11. Setelah sebelumnya saya ziarah dulu ke makam Juriat Datuk Kelampayan, Juriat yang kelima Datuk Kelampayan, yaitu yang bernama Datu Marjuki, cucu dari Datu Balimau Kandangan. Sebelumnya saya sudah menduga bahwa Datu Gusti Aminin ini ada hubungan keluarga dengan sahabat saya yang berada di Pulau Sugara ini, yaitu teman saya waktu sekolah dulu, yaitu yang bernama Marjuan. Dan ternyata setelah saya tiba di pulau ini, lalu sebelum sampai ke makam ini, saya ketemu dengan sahabat saya tersebut di tengah jalan dekat rumah sahabat saya sendiri itu. Lalu saya bertanya kepada sahabat saya itu tentang makam yang ingin saya ziarahi ini, dan ternyata makam Datu Gusti Aminin ini adalah pedatuan dari sahabat saya itu. Sahabat saya ini adalah juriat keempat dari Datu Gusti Aminin ini. Adapun sekilas tentang profil Datu Gusti Amin ini adalah beliau adalah putra dari Pangeran Suryanapati bin Raden Jaya Diwangsa. Mengapa Datu Aminin bisa tiba di Alalak? Konon kabarnya Suryanapati atau ayahnya rupanya pernah jengkel dengan tingkah laku anaknya yang senang berkelahi. Sang ayah lalu menantang anaknya, kalau benar-benar hebat, jangan cuma jadi jagoan di kampung sendiri. Imbuh ayahnya, pergi sana ke daerah lain yang menantang. Tak berapa lama kemudian Datu Aminin menjawab tantangan ayahnya dengan pergi ke wilayah Alalak dan sekitarnya. Tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan, namun apabila dihitung tahun wafatnya, yaitu sekitar tahun 1845 Masehi, maka saat meninggal diperkirakan usianya tidak kurang dari 100 tahun. Artinya bisa diperkirakan sekitar tahun 1745-an Datu Aminin lahir. Datu Aminin bersama Datu Kayan, Syekh Abdul Rahman Siddiq dan Habib Husin, dan Datu Kapitan. Datu Aminin memimpin masyarakat Pulau Alalak dan berangas menyerang kapal-kapal Belanda. Sejumlah event pertempuran di perairan Sungai Barito pun sudah sering diikutinya. Beliau terkenal sakti mandraguna, bahkan tembakan musuh tak ada yang mempan bisa bersarang di tubuhnya. Dikisahkan sekitar abad ke-18 terjadi pertempuran hebat di Muara Mentuil, Banjarmasin. Karena persenjataan dan kekuatan musuh lebih banyak, Datu Aminin khawatir akan banyaknya korban dari pihaknya, maka segera memerintahkan mundur pasukannya. Namun karena Datu Kapitan tidak mau mundur dan terus maju, hingga Datu Kapitan pun akhirnya gugur bersimbah darah terkena tembak saat mengejar pimpinan serdadu Belanda dengan tombaknya. Melihat Datu Kapitan tewas, Datu Aminin mengamuk dengan mandau di tangan.
Pihak musuh banyak yang tewas akibat serangan Datuk Aminin yang bertubi-tubi dan membabi buta tersebut. Sementara peluru yang dimuntahkan Belanda tak satu pun mampu menembus tubuhnya. Serangan Datuk Aminin ini juga menewaskan seluruh isi kapal Belanda, termasuk kapten kapalnya. Namun tidak berapa lama setelah kejadian itu, Datuk Aminin jatuh sakit. Rupanya sejumlah peluru yang tidak berhasil menembus tubuhnya ternyata membuat memar dan luka dalam yang parah. Tak lama usai pertempuran, dia jatuh sakit. Datuk Aminin pun akhirnya wafat dan menghembuskan napas terakhirnya sekitar tahun 1845 Masehi. Datuk Aminin sendiri sebelumnya sempat dimakamkan di desa Berangas. Namun pada tahun 1977 oleh cucu beliau bernama Muhammad Yusuf dipindahkan ke Pulau Sugara karena mendapat isyarat dalam mimpi agar kuburnya dipindah. Usia Muhammad Yusuf sendiri saat pemindahan makam tersebut dikabarkan sudah berusia kurang lebih 165 tahun. Kependekaran Datuk Amin dibuktikan ia tidak mati dalam pertempuran atau kalah dibunuh musuh, tapi karena jatuh sakit. Bukti yang lain juga adalah dengan adanya koleksi jenis senjatanya yang beragam yang disimpan salah satu juriat, yakni Gusti Anang Ilmi namanya. Makam Datuk Gusti Aminin berada di Pulau Sugara, Kecamatan Alak, dari perbatasan Banjarmasin dan Baritokuala. Jarak tempuh menuju Pulau Sugara tak sampai setengah jam. Turun dari jembatan Sungai Alalak atau jembatan Basit, langsung belok kiri sekitar 3 km. Ada 3 pulau kecil di wilayah perbatasan ini, yaitu Pulau Alalak, Pulau Sugara, dan Pulau Suwangi. Ketiga pulau ini dulu tersohor dengan kerajinan pembuatan kapal, jukung, dan kelotok. Menuju makam Datuk Amin kita disuguhi pemandangan bangkai-bangkai kapal dan galangan kapal dengan lunas-lunas yang baru. Makam ini berada di depan Madrasah Ibtidaiyah Al-Manar. Dulu penjaganya adalah Gusti Anang Ilmi, keturunan keempat Datuk Aminin. Kakaknya bernama Gusti Yusuf dan ayahnya Gusti Dahamsah, yang petani berumur 60 tahun itu. Dan ini adalah sahabat saya juga, yaitu juriat keempat dari Datuk Aminin. Dan kemarin setelah datang dari ziarah ke makam Datuk Gusti Aminin, saya ajak dia makan siang, makan sop dan soto di Pasar Tungging di dekat Pulau Sugara atau di Alalak ini. Dan ini adalah sahabat saya dan saya saat makan sop, makan soto. Demikian informasi dari saya atau ulasan dari saya tentang Datuk Gusti Aminin. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri menonton tayangan ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.